ada bermain games bersama DLH ya. Memang ya si DLH itu tuh orangnya tuh ininya tuh kata-katanya nggak kehabisan ya. Jadi banyak banget kalimat yang bisa dia ucapkan dalam 1 menit. Jadi untuk sobat badak semuanya, untuk anak mama semuanya yang sekiranya kira-kira suka akan kekonyolan, cocok banget sama DLH. Nah, di segmen kali ini, Mama dan Bunda Novi Suherman, narasumber yang cantik, yang gelis, yang pintar, sangat menarik untuk didengarkan. Malam hari ini kita akan berbicara tentang peluang usaha bagi ibu rumah tangga. Jadi untuk sobat badak semuanya, untuk bunda-bunda semuanya nih yang berpikir buntu akan di rumah aja, cocok banget nih ngedengerin webinar dari Bunda Novi Suherman. Karena jangan pernah berpikir kalau kita jadi ibu rumah tangga itu kita akan mati gaya. Tidak, masih banyak peluang-peluang usaha yang bisa kita buat. Nah, langsung aja kita sambut Bunda Novi Suherman, silakan. Halo, selamat malam sayang. Selamat malam ibu-ibu. Selamat malam mama. Ketemu lagi sama aku ya. Ketemu lagi nih sama Bunda Novi Suherman nih, pengusaha online mantap. Maknya sih. Selamat malam. Kenapa, Nak? Kenapa, Bunda? Suaraku cukup jelas nggak terdengar? Tadi putus-putus yang barusan. Oke, yang sekarang cukup jelas apa enggak? Cukup jelas. Tadi putus-putus sih. Sekarang udah enggak. Makasih ya. Sri Wahyuni, thank you. Oke. Hai. Nah, sekarang Mama kasih langsung Mama take over ya. Mama langsung lempar ke Bunda Novi Suherman ya untuk men-take over webinar malam ini. Silakan Bunda Novi. Halo, assalamualaikum. Tunggu dulu. Sebentar. Sebelumnya Mama mau ingetin untuk sobat badak semuanya, siapkan pulpen dan kertas untuk mencatat poin-poin yang penting yang akan disampaikan oleh Bunda Novi Suherman ya. Siapkan pulpen sama kertas sekarang. Sebelum kita mulai, kita tunggu berapa detik untuk disiapkan pulpen dan kertas ya. Oke. Betul. Untuk mama-mama yang cantik, yang mungkin ada lelaki juga yang hadir di sini, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dian, hai. Suaranya udah cukup jelas ya. Saya minta ibu-ibu ataupun yang hadir untuk menyiapkan kertas dan bolpen untuk mencatat. Jadi nanti nggak ada yang terlewatkan ya dari yang udah saya sampaikan ini. Ayo ambil dulu bolpen sama kertasnya supaya nanti kalau udah ingat ya, bisa diulang-ulang lagi kira-kira apa aja yang tadi saya sampaikan supaya ketika udah selesai kamu bisa melakukannya gitu. Mbak Nira, hai. Terima kasih untuk teman-temanku yang udah hadir di webinar malam hari ini ya. Ayo, yang udah siap belum kertas dan bolpennya untuk mencatat? Mudah-mudahan sharingku hari ini bermanfaat ya. Bismillah ya, mudah-mudahan jadi semangat semuanya untuk cari cuan. Gimana? Udah siap belum kertas dan bolpennya? Udah belum? Oke ya. Kalau udah, nah udah. Reska, Fuji siap. Thank you. Oke. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Mudah-mudahan semuanya sehat ya dan dalam keadaan yang fit, prima, dan mudah-mudahan COVID ini lekas berlalu supaya kita bisa lebih semangat lagi menjalankan usaha ke depannya. Oke, malam ini saya udah nge-share juga ke beberapa teman-teman, banyak juga teman-teman yang udah hadir di sini, bagaimana kita mencari uang di rumah dengan bermodalkan telepon, bermodalkan HP yang kita punya ya. Oke, saya memperkenalkan diri saya dulu. Saya Novi Suherman. Saya ini punya usaha online shop. Online shopku namanya lenov.id, itu sudah berjalan sekitar 5 tahun.
usaha yang saya jalanin itu usaha mukena pakai nama ya. Kemudian mukenanya itu ada pouch-nya, ada namanya, ada sajadahnya juga ada namanya. Jadi gini loh, sebelum kita berbisnis atau sebelum kita ingin memulai sesuatu, yang pertama harus kita lakukan adalah banyak berdoa. Banyak berdoa, kita minta, ya Allah, berikanlah aku inspirasi, apa yang harus aku lakukan, apa yang harus aku jual. Kadang kita bingung ya, aku juga sebenarnya melakukan ini benar-benar di luar yang pernah aku pikirkan gitu. Tadinya kan pengen punya butik, pengen punya salon, pengen punya tempat nge-gym khusus cewek. Pokoknya idealnya tuh pengennya kayak gitu tadinya ya. Pengen punya salon yang khusus wanita, tempat nge-gym, pokoknya semua ada kafenya segala macam, impiannya tuh kayak gitu. Tapi ternyata yang saya jalanin sekarang, saya nggak perlu tempat, saya nggak perlu tempat usaha untuk sewa mahal, tapi semua itu saya lakukan di rumah. Saya bisa tetap ngurus suami, tetap ngurus anak, kehadiran saya ada selalu di rumah gitu ya, tapi saya bisa menghasilkan gitu, itu menyenangkan banget sih ya. Oke, jadi gini, ini saya akan memberikan sharing yang pertama dengan modal yang seperti saya lakukan, walaupun modal yang saya pertama lakukan itu nggak besar ya. Yang kedua tanpa modal ya. Oke, yang pertama dulu deh yang saya lakukan ya. Saya lakukan ini dengan modal. Pada saat itu saya tuh sering pergi ke mall gitu ya. Kemudian saya tuh ngelihat kok orang-orang kalau di mall itu sholatnya tuh pakai mukena parasut yang which is berantakan, kusut, jelek gitu ya, kayaknya menghadap Allah kok kayaknya aku belum ketemu ya mukena yang bagus, yang enak, yang cantik gitu. Akhirnya saya berpikir bagaimana sih kita bikin diferensiasi. Nah, itu juga penting ya, kita bikin sesuatu yang berbeda dengan yang orang lain jual. Jadi punya nilai tambah gitu. Akhirnya saya mencantumkan sistem custom. Kamu bisa pre-order selama 2 minggu. Saya buatin mukena sesuai warna yang kamu pilih. Saya kasih beberapa option warna mukena, which is bahannya itu bahan silk, silk premium, sutra premium. Kemudian di pouch-nya ada namanya. Nanti bisa lihat ya di Instagram saya nama itunya dagangannya lenov.id. Oke. Saya ngebayangin saya nanti sholat, saya traveling, saya akan bawa mukena yang cantik ada namanya gitu. Jadi ini nanti bisa dipakai juga untuk orang kasih hadiah ataupun dipakai sendiri. Itu pasti kan eye-catching ya. Kayak saya bawa ke mall atau misalkan sholat di musola aja suka ditanya, ini mukenanya lucu deh Mbak, beli di mana? Padahal saya yang jual gitu. Oh lihat aja ke lenov.id gitu. Oke. Nah, pertama itu saya udah punya bayangan apa yang akan saya jual. Jadi sebaiknya nih untuk pemula ya, lakukanlah sesuatu yang kamu suka, sesuatu yang kamu punya passion di situ. Misalnya kamu punya passion di fashion atau punya passion atau kesukaan kamu gitu ya, masak, buat makanan gitu ya. Kamu harus serius. Yang pertama adalah lakukan satu langkah besar untuk melakukan bisnis kamu itu. Jadi untuk memulai sesuatu kan kadang kita suka males ya. Penyakit ibu-ibu itu kalau memang ada uangnya itu males gitu kan. Kebetulan saya punya latar belakang keluarga saya itu memang keluarga yang jarang sekali jadi orang kantoran. Jadi memang kita sudah terbiasa untuk melakukan bisnis di rumah atau bisnis sendiri atau wirausaha ya. Mulai dari mama saya, mulai dari yang lain lah gitu, mulai dari papa saya juga gitu. Nah, oke, tadi saya bilang yang pertama adalah sebelum memulai bisnis adalah lakukan apa yang produk yang akan kamu produce atau kamu produksi. Kira-kira produknya itu ada passion-nya nggak kamu di situ? Misalnya kamu nggak punya passion dengan oli gitu ya atau apa gitu, jangan kamu lakuin dulu untuk pertama, karena kalau misalnya bisnisnya kurang jalan, kamu tambah semakin nggak semangat. Inilah gue jual ginian lagi, gue nggak suka lagi. Tapi kalau misalnya kamu menjual sesuatu yang kamu suka tuh, kamu punya apa ya, spiritnya tuh lebih mantap gitu untuk kamu menjual ya. Oke.
Jadi langkah besar yang saya lakukan adalah hunting bahan. Nah, saya harus cari nih bahan yang bagus. Kebetulan suami saya itu adalah partner saya untuk mendorong saya. Misalkan dia selalu bilang, kamu tuh kalau pengen punya sesuatu, jangan cuman dihayalin terus. Do something. Ayo besok kita ke Garut. Dia bilang, besok kita ke Tasik, kita hunting pokoknya ke semua tempat bahan. Jadi waktu itu saya mengeksplor selama 3 hari tempat-tempat bahan yang ada di Garut, yang ada di Tasik, yang ada di Bandung, pokoknya semuanya kita datengin deh gitu ya, demi mencari bahan yang saya inginkan. Nah, setelah saya mendapatkan apa yang saya inginkan, akhirnya saya mulai memberanikan diri untuk memproduksi. Saya belum berani untuk produksi banyak ya. Pada saat itu saya cuma dengan modal 15 juta tuh aku ingat banget ya. Nah, saya dengan modal cuma 15 juta, saya jahit semua, saya alhamdulillah ketemu tukang jahitnya, akhirnya jadilah gitu beberapa mukena. Nah, pertama yang saya lakukan adalah saya pengen memasarkan, nah ini dia. Pertama adalah kita harus memasarkan bahan atau barang dagangan kita sendiri. Caranya bagaimana? Caranya saya memulai dengan membuka atau membuat sosial media di luar diri saya. Saya kan punya Instagram Novi Suherman. Nggak mungkin saya jualan mukena saya ada di bareng dengan kegiatan saya sehari-hari, instastory saya yang lain-lain, saya lagi jalan-jalan, traveling, ataupun lagi makan-makan kan rancu ya. Jadi kalau kamu kepengen punya bisnis, buatlah satu account yang jangan digabung dengan account pribadi kamu ya. Tapi di account pribadi kamu bisa menge-share atau bisa mempromosikan si dagangan kamu dari account kamu yang lain. Oke, nomor 1 adalah buatlah account di luar account pribadi kamu ya. Oke, kenapa sih kita harus bikin account kayak Instagram ataupun di Facebook gitu ya? Karena itu akan menarik crowd orang untuk datang atau lihat ke tempat kita jualan. Misalkan kamu jualan di Shopee, ataupun jual di Tokopedia, ataupun jual hanya di WhatsApp gitu ya. Itu, oke? Sesudah itu yang harus dilakukan adalah nomor 1 tadi bikin account, nomor 2 adalah mulai membuat foto produk. Nah, foto produk dibikin dulu nih, gitu ya, di foto produknya yang cantik, ya. Aku juga kemarin sempat nge-share ya, hanya dengan 69.000 temanku ngajarin kelas foto dengan WhatsApp grup aja itu hasilnya oke loh untuk toko online shop kamu ya. Oke, di situ kita langsung membuat konten-konten untuk menarik si jualan kita itu di Instagram gitu ya, di Facebook. Saya sih lebih aktif di Instagram ya, di Facebook cuman sesekali aja saya posting dari akun pribadi saya. Oke. Nah, sesudah kamu bikin konten atau foto yang menarik, yang paling nggak boleh dilakukan, yang paling nggak boleh dilewatkan adalah endorse. Catat ya, endorse gitu ya. Saya pengen cerita aja, kebetulan si lotion yang lagi booming itu, kebetulan temen anakku. Jadi dia cerita bahwa, wah itu gila banget sih gitu ya. Ibaratnya dia tuh ngebakar duit 2M cuma buat endorse, tapi nggak sampai 2 bulan duitnya balik 5M. Kan kebayang dong gitu ya. Memang endorse itu luar biasa. Nah, kalau misalkan kamu punya kendala untuk bayar endorse, kamu gunakanlah teman-teman kamu yang kita lihat nih, wah si Opi misalnya nih, followersnya di TikTok puluhan ribu nih gitu kan. Nah, saya kasih biasanya Pi, ntar share ya di Facebook kamu atau di Instagram kamu nih, saya kasih produk gitu ya. Saya kasih dia free produk gitu. Nah, kebetulan teman-teman anakku itu banyak yang selebgram gitu ya, kebetulan ya. Jadi saya minta tolong, awalnya sih gitu ya. Jadi si mama ini cari gratisan. Aku minta tolong anakku untuk, ini kan followers dia kan udah jutaan gitu ya, nanti kamu kasih ya gitu kan. Dan aku waktu itu sempat dibantu sih sama Rahel P-nya, sama teman-temannya, kemudian Dinda Hau gitu ya, Sarah Kel gitu, yang which is
followers dia udah jutaan. Kebetulan itu teman-teman baik anakku. Nah, dia begitu endorse, jedet gitu dalam waktu bersamaan, follower saya yang tadinya cuma ada 500, terus naik jadi 15.000 sampai handphone saya hang. Jujur, selama 3 hari handphone saya tuh benar-benar panas, sempat hang, karena yang masuk permintaan tuh, wah banyak banget. Jadi kalau endorse tuh jangan lupa kamu private dulu, ya, supaya orang tuh nge-add Instagram kamu jadi teman kamu dulu. Kalau enggak kan kadang-kadang orang cuma nge-scroll lihat doang, oh ini toh lenov.id, oke gue udah tahu, tapi dia nggak berteman sama kita. Nah, di private supaya apa? Supaya si temennya yang lihat itu jadi teman kita, syukur-syukur bisa menjadi customer kita yang loyal gitu. Oke, itu tadi ya. Tadi setelah pertama account, kemudian kita bikin endorse ya. Nah, setelah endorse itu jadi, itu yang namanya penjualan saya pada saat itu dari 15 juta modal itu habis dalam waktu 1 minggu, habis dagangan, habis sampai aduh udah habis nih dagangan gitu ya. Akhirnya dari 15 juta berkembang lagi sampai itu saya nggak menggunakan modal lain ya, saya nggak pakai modal tambahan lain, saya bertekad bismillah dengan modal si 15 juta ini saya harus berkembang ya. Oke, jadi saya melakukan beberapa inovasi, jadi setiap bulan itu model pouch-nya berubah-berubah gitu, jadi tiap bulan orang tuh menunggu abis ini apalagi ya modelnya ya gitu kan, jadi ada yang ditunggu, jadi jangan itu aja ya. Nah, saya mau cerita aja ya, maaf ya, sama sekali nggak ada berniat untuk sombong, tapi ini semoga menjadi semangat untuk teman-teman ya, bahwa dari usaha mukena ini saya bisa beli mobil gitu ya, terutama saya punya masa-masa panen pada saat Lebaran gitu. Lebaran itu saya bisa menghasilkan 200 juta gitu ya dalam 1 bulan ya. Bahkan dulu waktu tahun-tahun awal-awal saya jualan itu omset saya bisa sampai ribuan mukena. Nah, 1 mukena saya jual 325.000. Jadi bayang aja ya, dikalikan gitu. Jadi kalau kamu pengen punya sesuatu, kamu harus punya tekad bahwa bisnis kamu ini harus besar gitu. Jadi jangan cuma iseng. Itu yang harus ditanamkan pada diri kita bahwa I wanna do something big gitu ya. Pengen punya sesuatu ya tuh yang besar, nggak cuma asal lewat gitu ya, harus punya tekad seperti itu. Oke? Nah, di perjalanan saya ini sekarang saya ketemu banyak sekali teman-teman yang punya kendala, aku nggak punya modal gitu kan, aku pengen banget punya bisnis. Namanya ibu-ibu kan senang belanja ya, pasti kamu tuh pengen banget, saya pengen deh punya tas bagus, punya baju bagus, pengen nyenengin orang tua, pengen nyenengin anak gitu ya. Tapi saya nggak punya duit gitu. Nah, yang jujur aja nih, yang paling bikin gemes adalah udah tahu lo nggak punya duit, lo nggak mau ngapa-ngapain gitu. Ayo dong, gitu, semangat dong gitu kan. Kenapa sih harus semangat gitu? Karena kalau kita jujur ya, sebagai wanita ya, kita tuh kalau bisa menghasilkan sesuatu, kita punya pride bahwa aku walaupun ibu rumah tangga banyak di rumah, tapi aku punya rekening besar loh gitu kan, aku bisa membantu keluarga loh gitu kan. Kan ada beberapa kejadian juga sama temanku yang suaminya tiba-tiba stroke gitu ya. Tadinya dia ibu rumah tangga yang sukses, yang maksudnya suaminya sukses lah ya. Sampai akhirnya semuanya tabungannya habis. Sampai dia harus jualan kecil-kecilan gitu, yang ya cuman jualan mie ayam gitu, yang tadinya mama-mama sosialite gitu kan, atau udah kejadian suaminya meninggal gitu, dia belum siap untuk bagaimana argo rumah tangga ini tetap berjalan. Yang namanya argo di rumah kan nggak ada berhentinya ya, listrik, kemudian anak makan, dan pulsa dan lain-lain lah, internet dan lain-lain gitu ya. Which is saya pengen banget yang ada di sini tuh, ayo deh kita punya sesuatu yang bisa kita banggakan dan bermanfaat untuk orang lain. Jadi kayak saya bisa nyenengin mama saya, misalkan
Mama saya pengen apa, saya bisa nyenengin. Anak saya pengen sesuatu gitu ya. Aku pengen deh ini gitu. Oke, nanti ya kalau ulang tahun baru ibu beliin gitu. Atau sesuatu lah yang bikin anak senang. Terus kalau saya pengen sesuatu juga saya nggak ngerengek-ngerengek ke suami. Aduh pengen deh tas ini gitu kan. Beli aja sendiri gitu. Itu sangat menyenangkan sih. Maksudnya kita nggak ada problem keuangan gitu. Kan ada orang bilang hidup uang tuh kan nggak dibawa mati ya, tapi kalau nggak ada duit perasaan mau mati. Benar apa benar? Nah gitu. Oke, itu yang pertama ada spiritnya seperti itu ya, semangat untuk kita ini punya pride loh gitu. Misalnya mertua tuh melihat kita di rumah suami sukses, dia sih dari bininya, dari suami aja tuh ngabisin kerjaannya, ngomong ngabisin duit suami, dia nggak bisa apa-apa gitu. Tapi kalau kita punya bisnis, kita punya sesuatu yang menghasilkan juga, cara pandang orang-orang di sekeliling kita tentunya pasti akan berbeda gitu. Dan itu sangat menyenangkan sih. Apalagi kita bisa lebih banyak bersedekah, bisa menyenangkan orang-orang di sekeliling kita, saudara-saudara kita yang susah, kita bisa bantu dia tuh, wah itu luar biasa deh gitu. Oke, itu penyemangat dirinya ya, udah dapat spiritnya nih. Nah, seperti itu tadi udah saya jelasin. Kalau ada yang mau nanya dikit-dikit boleh ya di kolom komen ya. Kita sambil sharing-sharing. Oke, tadi saya bicara bagaimana kita memulai bisnis dengan modal. Nah, sekarang banyak sekali teman-teman yang minta sharing, kalau nggak pakai modal gimana? Nah, ini nih. Banyak loh. Jangan dikira kita tuh untuk memulai sesuatu tuh harus dengan modal. Salah banget. Nih ya, saya mau cerita nih. Bagaimana bakmi GM itu besar. Oke. Bakmi GM itu awalnya mereka punya bisnis kayu. Kemudian si bisnis kayu ini lama-lama makin menurun sampai si kokohnya itu bilang sama sahabatnya, kayaknya gue bakal balik deh ke Cina, dia bilang, karena istrinya itu memang masih keturunan Cina totok gitu ya. Gue kayaknya bakal balik ke Cina, bisnis gue bangkrut nih segala macam gitu kan. Nah kebetulan temennya itu tahu bahwa si Koko itu pinter bikin mie ayam. Nah, ini nih cerita bakmi GM ya. Jadi segala sesuatu tuh jangan kecil hati dulu. Wah, saya belum punya tempat, saya belum punya kantor, saya belum punya apa nih. Saya cerita bikin semangat dulu ya untuk yang punya passion makanan. Si Koko ini, temennya bilang, lo jangan pulang dulu deh. Sebelum lo pulang, ini temennya pinter ya, tahu gitu loh. Kalau si Koko ini punya sesuatu yang bisa dijual. Jadi si Koko itu bilang, saya sangat berterima kasih sama teman saya itu. Dia bilang, gua mau beli 10 mangkok lo. Lo nanti hari Sabtu apa hari Minggu gitu, gue datang, lo bikinin deh tuh gua 10 mie ayam. Terus udah nih, datanglah si temennya itu di hari yang itu kan, dia bilang gini, nih gue tantang lo, jangan pulang ke Cina dulu deh. Lo sekarang jualan mie ayam dulu deh di rumah. Gitu. Kita lihat nih, kalau mie ayam ini kan luar biasa. Gitu. Pasti banyak yang beli deh. Udah nih, akhirnya dicobalah sama si Koko itu, bikin mie ayam, coba sedikit porsinya. Terus dia promosiin sama teman-teman tetangganya. Lu harus tahu nih mie ayamnya. Jadi mie ayam itu dari mulai di teras rumahnya yang kecil banget, dia tinggal itu di gang sempit ya, yang cuma satu meja doang, sampai akhirnya banyak yang beli, masuklah ke ruang tamunya akhirnya dijadiin tempat buat jualan, sampai akhirnya nggak muat lagi, sampai terus sebesar ini ya. Jadi kalau mau mulai sesuatu tuh jangan bilang saya nggak punya modal, saya nggak punya tempat. Steve Jobs, pendiri Apple, itu memulai usahanya dari mana? Dari mana coba? Dari garasi kecil di rumahnya. Cuman di garasi kecil loh di rumahnya gitu ya. Dia bisa merakit komputer. Terus Mark Zuckerberg, pendiri Facebook, apakah dia punya kantor duluan? Enggak.
ide-idenya mengalir dari tempat dia ngontrak bareng sama teman-teman kuliahannya. Dia bikin ide segala macam di rumah kontrakannya rame-rame. Terbangunlah sebuah sistem seperti itu ya. Oke, jadi yang bikin semangat seperti itu ya, harus punya one big step. You wanna do something big, besar, nggak main-main nih gitu ya. Itu harus ditanamkan banget ya. Oke, jadi kita lanjut lagi untuk yang nggak punya modal tapi kepingin punya usaha. Oke, saya mau cerita ya. Jadi saya punya teman ini kemarin punya kendala banget. Dia itu ngontrak dan harus terusir dari rumah kontrakannya. Terus dia datanglah sama saya kira-kira dua bulan lah sebelum Lebaran. Misalnya dia bilang gini, Nov, gimana ya gitu kan, gue ini harus keluar dari kontrakan gue. Tapi dia tuh bilang, gue nggak mau minjem. Gue datang ke sini nggak mau minjem. Tapi tolong ajarin gue bagaimana gue bisnis gitu kan. Oke, gimana? Jadi gue itu harus cabut dari kontrakan gue harus nggak tahu lagi mesti bagaimana. Jadi mesti gimana? Saya bilang, ini udah mau, hai nih, ini udah mau Lebaran. Jadi kamu harus lihat ya, kalau kamu jualan sesuatu itu, kira-kira apa yang sedang dibutuhkan orang saat ini, ya? Nah, saya bilang, orang Lebaran itu pasti yang dicari apa sih? Baju, ya kan? Baju. Pasti orang tuh pengen punya baju baru, pengen jilbab baru, pengen sepatu baru gitu ya. Itulah terutama 3 ya. Ambil kesempatan ini untuk jual baju. Oke, siap. Terus caranya gimana? Kamu jadi dropshipper. Dropshipper itu, jadi gini ya. Ada yang udah tahu belum jadi dropshipper? Oke, kalau mungkin nggak terlalu ngeh ya. Dropshipper itu, bagaimana sih untuk menjadi dropship ya? Dropship itu kamu tidak perlu modal 1. Yang kedua, kamu tidak perlu stok barang 2. Ya, itu kelebihannya. Oke, sekarang kamu nggak punya modal, kamu nggak perlu stok barang. Lalu apa sih yang harus saya lakukan? Pertama adalah kamu harus melakukan riset. Riset, kamu cari beberapa, misalkan kamu Shopee ya. Kalau cewek kan biasanya ngambil marketplace-nya Shopee. Kalau cowok kayak suamiku, anak-anakku yang cowok pasti ke Tokped dia larinya, nggak belanja-belanja di Shopee. Kalau ibu-ibu nggak bisa tidur pun buka Shopee. Bener apa benar? Oke. Jadi oke. Yang pertama adalah kamu harus melakukan riset. Kira-kira toko apa yang barangnya akan kamu jual. Nah, kamu juga tunggu ya. Misalkan kamu pengen jual fashion. Nanti kamu harus bikin account Shopee yang isinya fashion, ya. Atau ada temanku nih, dia itu jualnya sepeda listrik. Nah, antik juga tuh temanku tuh. Jadi aku kemarin sempat ketemu sama agent propertiku. Nah, dia bilang, aku jualan di Blibli loh katanya. Jualan apa Mbak? Jualan listrik. Sepeda listrik. Oh, orang-orang daerah tuh kalau beli gila banget. Saya orang itu nih baru lihat nih. Saya nih orang tuh beli sepeda listrik sekali beli 3 loh. Buset bah. Harganya 70 juta beli 3, 210 juta gitu ya. Nah, kamu harus lihat momen apa sih yang dibutuhkan saat ini ya. Misalnya kalau mau Lebaran yang paling dibutuhkan adalah fashion. Nah, kalau ibu-ibu mah nggak usah nunggu Lebaran ya. Kalau gonta-ganti baju, ibu-ibu mah pasti senang. Gajian yang diincar tuh baju, tas baru, jilbab baru, gitu ya. Make up. Oke. Jadi tadi ya, kamu harus riset dulu. Kira-kira toko mana yang akan kamu ambil barangnya untuk kamu posting di marketplace kamu. Jadi kamu bikin account dulu, misalkan Shopee ya, kamu bikin account Shopee sendiri. Nah, kamu ambil foto dari situ, foto yang udah dipasang, misalnya nih, ada kaos nih, misalkan kaos wanita. Kaos wanita, kalau kamu lihat di Shopee, klik gitu ya, kamu cari, di atas kan kamu search dulu, search pencarian kaos wanita misalnya ya. Kemudian situ kan ada yang tulisan terlaris, segala macam, kamu klik harga. Nah, dari klik harga itu, kamu cari yang harga paling rendah. Klik gitu, harga paling rendah. Nah,
Situ clear tuh. Harga kaos wanita ada yang jual 5.000, ada yang jual 7.000. Dimulai dari yang paling rendah ya, 5.000 ada loh. 5.000, 7.000, 12.000 sampai ratusan ribu ada terus ke atas ya. Nah, kamu tinggal pilih nih, insting kamu berjalan. Ini kalau jual kaos kayak gini kayaknya laku nih gitu ya. Nanti yang mau tanya, nanti lanjut sebentar ya. Saya mau lanjutin dulu ya. Sayang tadi baru ada yang nanya ya. Ini kayaknya kalau jual kaos ini laku nih. Modelnya lucu gitu ya, modelnya menarik. Oke. Dari foto itu kamu save, kamu simpan, kemudian jangan ngeplek di posting kayak gitu dong gitu ya. Kalau kamu nggak bisa ngedit, minta tolong anak. Gimana dong caranya supaya fotonya ini nggak sama banget deh sama yang tadi mama ambil gitu ya, atau kamu belajar ngedit deh gitu ya, misalnya nggak terlalu pintar belajar ngedit segala macam, YouTube YouTube cara ngedit foto gitu yang simple. Nah banyak gitu, pokoknya segala sesuatu tuh banyak, belajar. Saya nih belajar online aja pada saat usia saya 45 tahun. Sekarang saya 50 tahun. Berarti it's never too late gitu untuk memulai. Yang penting belajar. Oke. Tadi fotonya sudah, kita simpan, kita re-edit sedikit, kita kasih warna yang menarik. Jadi kamu harus berpikir ya, kalau kita buka Shopee itu kan kita nge-scroll foto ya, nge-scroll gitu kan. Kenapa sih kita bisa berhenti gitu? Karena fotonya menarik. Karena fotonya tuh catchy banget. Jadi lucu nih gitu kan. Jangan terlalu biasa, warnanya tuh harus sensasional gitu. Jadi orang tuh menarik lihatnya. Oke. Kemudian kamu buatlah account misalnya gini, di toko yang kamu ambil ini harganya misalnya 5.000. Jangan yang 5.000 lah ya, masa kamu jual kaos 5.000 ya. Misalnya kamu ngambil kaosnya 14.000 ya. Nah, kamu jual si kaos itu dengan harga baru kamu nih. Harga baru kamu misalnya 29.000. Kalau bisa dalam penentuan harga jangan bulat-bulat ya. Misalnya yang paling bagus sih kalau kata ilmu marketing di angka 7 atau di angka 9. Misalkan kamu jual di angka 29.000. Ya, padahal udah deket banget tuh ke 30.000. Tadi modalnya berapa? 14.000. Kamu jual di angka 29.000. Oke, berarti kamu punya keuntungan berapa? 15.000. Gila ya. 100%. itu contoh case kecil aja. Oke. Nah, setelah kamu taruh 29.000 itu kamu ceritanya melakukan promosi atau misalkan kamu taruhlah 35.000 gitu. Promosi 25% diskon bla bla bla, padahal kamu udah dapat keuntungan yaitu menjadi 19.000, which is 100% dari yang kamu ambil gitu. Nah, gimana sih caranya kamu yakin kalau kan banyak tuh penjual-penjual online ya. Bagaimana kamu yakin kalau barang yang kamu ambil dari situ adalah toko yang bagus? Kalau aku ngajarin temenku sih ada beberapa hal ya. Yang pertama, kamu tuh harus beli dulu satu. Jangan sampai nanti kalau kamu jualan, kamu nggak yakin dengan produk yang kamu jual. Atau kan kadang-kadang fotonya menarik, ketika orang datang, fotonya nggak sesuai dengan yang datang gitu. Nah setelah kamu yakin, oh ternyata kaosnya bagus, jahitannya rapi, nggak ada yang berudul-berudul nih, bisa nih aku jual nih kayak gini gitu ya. Nah baru kamu juga lihat respon dari si penjual bagaimana untuk menjawab chat gitu. Bagus nggak responnya? Kemudian lama nggak pengirimannya gitu ya. Nah, kalau misalkan kamu punya sedikit modal, enaknya kamu jadi reseller. Reseller tuh maksudnya begini, kamu nggak perlu nunggu mereka yang ngedrop, tapi ada di rumah kamu. Jadi anytime kamu bisa langsung kirim. Tapi itu case untuk kalau dropship kamu udah berjalan bagus ya. Jadi kamu bisa menjadi reseller dengan stok barang sendiri. Nah, kalau kamu udah tes ya, barangnya oke, jawab chatnya cepat, pengirimannya juga oke, cepat, berarti kamu nggak akan mengecewakan orang yang order ke kamu ya. Jadi skemanya gini, misalnya aku jadi dropshipper, saya menjual si kaos ini di toko saya seharga 29.000 dari 14.000 yang saya ambil di toko sebelah. Pembeli kamu
bayar ke kamu 29.000. Kemudian kamu order lagi ke si toko ini dan kamu klik sebagai dropshipper. Jadi pengirimannya dari sana, bukan kamu lagi yang melakukan pengiriman. Enak banget dong gitu ya. Dan itu kemarin berhasil dilakukan oleh temanku. Dia dalam sebulan menjadi dropshipper bisa menghasilkan 29 juta rupiah, which is kontrakan dia cuma bayar 15 juta. Gimana? Sebulan loh gitu. Dia bilang, gila banget deh, gue berhasil gitu kan. Memang orang tuh kalau kepepet itu larinya kencang. Kalau nggak kepepet tuh yang masih aman lah, suami masih ngasih gitu kan. Itulah makanya ya. Oke. Tadi udah ya saya ngebahas bagaimana skema untuk menjadi dropshipper dengan melakukan research. Kemudian kamu harus punya konsumen dong ya. Gimana sih? Iyalah, kamu punya toko di Shopee tapi nggak ada crowd orang untuk datang ke toko kamu. Gimana sih cara mencari crowd-nya? Oke, pertama tadi dengan Instagram, kedua dengan bantuan Facebook. Mungkin sekarang ada TikTok ya. Kemudian ketiga dengan bantuan berbayar gitu. Ada juga yang melakukan misalnya kayak temenku tuh dia bayar 150.000 untuk ada di promosi gitu ya. Promosi. Kadang kamu buka Instagram kan ada promosi-promosi ya. Tuh dia promosiin tuh gitu ya. Saya jual ini diskon 25% dari harga sekian dengan sekian. Pokoknya dia bikin sangat menarik ya. Nah, oke, dari situ itu jadi kamu menarik crowd dari Instagram, dari Facebook, kamu tarik crowd-nya, linknya bisa kamu share juga ke toko kamu yang di Shopee itu. Nah, selain itu, kamu juga bisa share di WhatsApp group gitu ya, kemudian di WhatsApp keluarga. Aku sekarang punya jualan baru nih, misalnya aku jualan gamis sekarang, gini gitu. Nah, ini yang akan next pengen banget aku lakuin tuh aku pengen banget bikin gamis yang cantik gitu. Nah, planningnya bagaimana nanti ya kalau misalkan udah berjalan aku akan nge-share lagi ya. Bismillah ya, mudah-mudahan rencananya berjalan. Oke, tadi adalah satu melakukan riset, kemudian kita tadi membuat orang untuk mengunjungi kita, konsumen kita. Setelah itu kita bikin konten-konten yang menarik. Kemudian tadi kita pun tadi bingung ya, masih bingung gimana sih caranya untuk bagaimana menjadi dropshipper, kemudian bagaimana menjadi reseller, nah seperti itu. Nah, kalau teman-teman yang ada bertanya tadi ada beberapa nih, mungkin bisa Mama mungkin bisa bantu aku ya, Mak ya. Iya, jadi seru banget ya kita habis mendengarkan Ibu Novi kasih tahu nih caranya gimana kita membangun usaha dengan modal dan tidak modal. Nah, aku mau persilakan Bunda Novi, silakan minum dulu, kayaknya aus ya. Minum dulu Bunda, silakan. Bunda minum 40 menit loh. Minum cantikku, minum. Nah, ini biar Mama yang take over ya. Oke, jadi banyak banget di sini bunda-bunda yang tertarik, bunda-bunda yang excited mendengarkan cerita dari Bunda Novi, pembelajaran yang sudah Bunda Novi kasih. Banyak juga pertanyaan yang hadir nih Bunda. Bunda Novi udah siap untuk menjawab. Kita satu-satu boleh ya? Ya, oke. Jadi pertanyaan pertama dari Bapak Agus. Izin tanya Bun, bagaimana cara memilih figur orang yang tepat yang bisa dijadikan endorse produk kita Bun? Silakan Bunda Novi. Oke, untuk mencari endorse itu pertama kamu harus lihat followersnya berapa banyak ya. Kemudian kamu lihat jangan followersnya cuma 500, kamu minta tolong ya. Kalau bisa followersnya yang sudah banyak, sudah ratusan ribu, kalau bisa bahkan kalau udah jutaan bahkan ya. Itu sih terutama ya. Terus udah gitu maka dia dengan produk kita. Misalkan kamu punya produk busana muslim kayak aku minta tolong pada saat itu kan Dinda Hau berhijab segala macam yang main kuliah subuh tuh tahu kan yang kawin sama Ray itu. Nah, dia cocok tuh jadi model saya gitu. Jadi saya minta dia untuk jadi endorse. Jadi kamu sesuaikan produk kamu dengan tokoh tersebut. Oke, lanjut. Oke. Terima kasih Bunda Novi. Dan pertanyaan kedua ini, selamat malam. Dari Bunda Uci Andrianto.
Selamat malam, izin bertanya kakak. Aku punya mimpi punya usaha agar bisa membantu suami. Lagi ngumpulin modal dan keberanian untuk memulai. Bagi tipsnya kak, gimana cara memberanikan diri agar tidak takut untuk memulai? Kedua, menghilangkan rasa takut jatuh. Dan yang ketiga, bagaimana cara membaca peluang pasar sekitar kita? Silakan Bunda Novi. Banyak ya. Banyak ya. Oke. Tadi udah aku share bagaimana bisnis yang aman. Tadi bagaimana saya mulai dengan modal yang nggak terlalu besar, kemudian saya mencoba dengan endorse yang bisa mensupport saya di sekeliling saya. Itu tadi. Kemudian kalau kamu masih takut untuk memulai kehilangan modal, kamu bisa memulai dengan cara menjadi dropshipper yang tadi saya bilang. Tanpa modal, tanpa stok barang, kamu bisa jualan dapat uang dengan sisa dari uang, sisa dari harga jual dari yang kamu ambil dengan yang kamu jual. Ada selisihnya, itu yang jadi keuntungan kamu. Asal kamu rajin share, rajin aja, pokoknya pasti ada yang beli. Nggak mungkin nggak ada. Semangat ya. Apalagi Oke, yang ketiga, izin tanya Bu Novi, jika kita sudah punya posisi di e-commerce, tempat kita jualan, misalkan gold seller di Tokped, apa kita perlu mengganti strategi jualan kita atau menetapkan strategi tentu untuk mendobrak penjualan? Silakan Bu Novi. Oke, bisa melakukan dengan berbagai macam promosi ya, promosi. Kemudian kamu jangan lupa untuk mungkin kamu lihat foto-fotonya menarik nggak nih gitu ya, kamu cari foto-foto yang menarik, kemudian kamu mengganti gambar-gambarnya yang bisa orang tuh scroll berhenti melihat foto produk kamu. Jadi kamu harus evaluasi, jangan pernah ngerasa jualan gue udah oke nih gitu ya, nggak, tapi kamu harus tetap evaluasi terus apakah cari produk pesaing kamu, bagaimana produk pesaing kamu bisa sukses. Kamu nggak apa-apa dengan sistem ATM, amati, tiru, modifikasi. Oke? Itu sih sebenarnya. Oke, terima kasih. Next question ini ada dari Bunda Evelyn. Kita melakukan riset itu penting dating ke tokonya atau kita melakukan riset itu perlu datang ke tokonya atau hanya lihat postingan toko? Oke, kalau tadi saya bilang kita kan jualannya online ya. Kalau yang kadang-kadang yang murah-murah itu tuh dari Bandung, kadang-kadang dari Tasikmalaya, kadang-kadang jauh lagi gitu ya, dari Jogja misalkan kamu ngambil produk-produk yang lucu-lucu gitu. Nah, nggak mungkin kan kamu datang ke tokonya. Jadi kalau biar kamu yakin gitu ya, nggak ada salahnya kamu beli satu dulu, satu produk yang nih lucu nih katanya. Kayaknya kamu udah ngincer nih, kayaknya atasan dress ini bagus nih. Kamu beli satu, kamu lihat. Kalau kamu merasa itunya udah oke, baru kamu pede jual. Tapi jangan lupa kamu harus lihat stok produknya dulu. Stoknya banyak Kak. Jangan-jangan udah kamu beli, pas kamu udah pasarin, udah habis di pasar, udah habis stok dia. Kalau bisa stoknya yang udah banyak ya. Gitu. Oke. Dan ini masih dari Bunda Evelyn. Ini Bunda ada 3 pertanyaan, tapi Mama ambil dua aja ya. Oke, yang kedua ini ada, kakak bisa jelaskan cara endorse itu seperti apa? Silakan Bunda Novi. Oh, endorse itu sebenarnya seperti yang tadi saya bilang ya. Kalau misalkan kamu punya teman, followersnya banyak gitu ya. Kemudian kita bilang sama dia, promosiin dong. Misalnya kamu nggak sempat ngasih produk ke dia, kamu kirim foto ke dia. Kamu posting dong di Instagram story kamu. Nah, terus jangan lupa ya hashtag ke aku gitu, mention aku ya gitu kan. Misalkan kayak aku ke sahabat aku, posting dong, gue lagi open PO nih gitu. Terus dia posting gitu ya, mukenanya lucu banget. Misalkan aku kirim dia berbentuk video atau berbentuk foto, nanti dia posting di Instagram story-nya gitu, atau di Facebook atau apapun. Seperti itu aja sih. Jadi kita bisa ngasih berupa foto, video, atau berupa produk, nanti dia yang pakai, dia yang posting sendiri. Jadi 3 itu. Oke, terima kasih untuk jawabannya. Dan yang next question ini ada, seberapa pentingkah kita mengadakan giveaway di sosmed atau live Instagram untuk memasarkan produk kita, Bun? Silakan Bunda Novi. Oke, aku sendiri juga nggak sering bikin giveaway ya, karena saya juga nggak sempet sih ya. Jadi saya sendiri rasa memang itu akan menambah followers sih sebetulnya.
Karena apa? Karena dia kan posting di sosial media kita, kan dia mention 3 temannya segala macam. Jadi itu bisa dilakukan berkala sih, bisa sebulan sekali, 2 bulan sekali, tergantung budget kamu berapa. Gitu. Oke, next question ini ada bagaimana menemukan supplier dropshipper yang tepat? Silakan Bunda Novi. Itu tadi saya bilang, kamu harus riset gitu ya, harus riset, kamu harus benar-benar cari. Kadang-kadang gini loh, kayak teman saya sebelumnya saya ceritain itu. Dia ngambil atasan baju ya, outer. Dia ngambil yang dia ngerasa di tempat itu tuh udah murah banget, dia ngambil 69.000. Ternyata ada lagi toko lain yang jualnya lebih murah, 49.000. Makanya tadi saya bilang, kamu kalau mau melakukan riset, kamu misalkan jual outer, klik pencarian outer, kemudian kamu lihat dulu dari harga yang paling murah. Nah dari situ, terus kamu lihat reviewnya seberapa. Kalau reviewnya 4,0 kan berarti jelek. Kalau bisa kamu cari yang reviewnya di atas 4,6, 4,7, 4,8 berarti barangnya bagus. Dan yang sudah beli banyak. Tuh. Jadi risetnya seperti itu aja sih sebenarnya. Oke, next question ini ada dari sebentar. Bunda Novi, idemu untuk anakku alhamdulillah mau launching. Yang saya tanyakan keamanan lingkungan padahal sudah diizin, tapi lingkungan masih pro dan kontra. Bagaimana tuh, Bu? Untuk yang ini saya mohon maaf banget karena di luar jalur. Ini nggak jawab. Oke, aku next dulu ya. Di sini ada lagi dari Bapak Agus. Apakah baiknya menjadi dropshipper? Apakah baiknya menjadi dropshipper itu dengan brand-brand ternama, Bu? Silakan Bunda Novi. Tentu tidak. Kayak kemarin ya, pada saat COVID melanda gitu kan, orang kan perlu stand ini nih, tahu kan? Stand handphone nih. Nah, temanku ada juga nih, jual bisa sampai ribuan loh. Karena kan anak-anak pada Zoom meeting segala macam. Ini kan nggak ada mereknya, dan dia bisa jual 2.000 loh. 2.000 piece sebagai dropshipper. Dia ngambil cuma 4.000 perak, dia jual 11.000. Dia juga nggak ngambil banyak-banyak. 5.000 tapi kali 2.000 berapa coba? Tuh. Jadi nggak harus ada brand. Kamu harus lihat apa yang dibutuhkan saat ini, terutama itu. Kayak sekarang musim hujan, apa sih orang yang butuh saat ini gitu kan? Yo, apa? Oke, tuh sudah dijelaskan oleh Bunda Novi ya. Sesi Q&A untuk Bunda Novi Suherman sudah selesai. Nah, sekarang aku mau ngasih pertanyaan untuk 3 orang sobat badak yang di sini. Yang bisa jawab akan mendapatkan masing-masing 50.000 OVO atau GoPay. Tapi yang menjawab betul atau tidaknya itu Bunda Novi ya. Oke, deal? Deal ya. Oke, langsung aja kita hitung 3, 2, 1. Orang teratas akan langsung Mama pilih yang mengikuti games ini. Oke? 3, 2, belum Bunda Em, belum Pak Agus, belum rasain, semua rasain. Belum. Semangat nih si Agus. Oke. 3, 2, 1. Hap. Oke, ini langsung Mama tanggalin pop-upnya ya. Bentar. Yang pertama itu siapa itu? Coba lihat. Yang pertama itu ada Bapak Agus, Bunda Yulina, dan Bunda Oni. Oke? Iya. Oke, dicepat aja ya. Langsung Mama, abis kita main games ini, langsung kita foto bareng sama Bunda Novi. Pertanyaan pertama untuk Bunda Yulina ya. Sudah boleh on cam dan nyalain suaranya Bunda Yulina? Oke. Boleh dinyalain suaranya? Bunda Yulina. Halo. Ini Pak Agus duluan ya. Sorry Bunda Yulina. Di mana ini soalnya Bunda Yulina duluan. Pak Agus duluan, Pak Agus. Silakan Pak Agus. Ya, Ma. Oke. Oke ya Pak Agus ya. Pertanyaan pertama nih. Sudah berapa lama online shop Bunda Novi atau lenov.id? Ayo silakan Pak. Sudah berjalan 5 tahun. Apakah betul Bunda Novi? Oke, selamat Pak Agus. Ini hebat, thank you.
Oke, yang kedua Bunda Yulina ya, boleh dinyalain suaranya. Yulina. Ayo Bunda Yulina dinyalain suaranya. Ya. Oke. Ini pertanyaan buat Bunda Yulina ya. Bagaimanakah cara kita memulai bisnis tanpa modal? Sebutkan 2 caranya. Silakan. Lewat apa? Keahlian sama itu. Oke. Dropshipper. Ayo. Dropshipper dan satu lagi. Menjadi dropshipper. Oke, satu lagi. Satu lagi. Aduh, satu lagi yang kayak itu keahlian itu, yang bakmi game itu apa sih? Dropshipper. Ribut. Salah ya, bukan. Oke, silakan Bunda Novi, silakan kasih tahu deh. Oke, lanjut yang lain lagi. Ayo kasih yang lain, Ma. Oke, berarti Bunda Yulina gagal ya. Oke, Rasan lagi, Rasan. Satu lagi nih, mana tinggal nih? Sama reseller. Oh, sama reseller katanya. Benar nggak tuh Bunda Novi? Boleh lah, kasih. Ayo, thank you Yulina. Oke, selamat Bunda Yulina. Oke, next tadi yang ketiga itu ada siapa ya? Ada siapa tadi yang ketiga itu ya? Aduh, lupa lagi mana ya. Ada lawahan. Mama mau cari yang ketiga ini. Lawahan dulu. Oh, Hani ya, Bunda Hani ya? Bunda Hani tadi yang ketiga ya? Oke. Ini rasanya banyak banget. Awas pusing ini ya. Oke, yang ketiga Bunda Hani. Iya, Ma. Pertanyaannya. Bagaimana cara kita memulai bisnis dengan modal? Sebutkan 2 caranya. Silakan. Ayo. Yang pertama, banyak berdoa. Yes. Buat akun di luar akun pribadi. Betul. Mulai membuat foto produk dan endorse. Thank you. Keren banget. Berarti Bunda Hani ini pada nyatet ya semuanya ya. Keren. Benar nggak tuh Bunda Novi? Berarti Benar nyatet ya? bagus. Jempolnya 4, berarti dia nyatet. Keren. Iya. Oke. Masing-masing dari Bunda Yulina, Pak Agus, dan Bunda Oni akan mendapatkan 50.000 OVO atau GoPay. Boleh langsung dikirimkan aja ke operator untuk langsung dikirimkan hadiahnya. Oke, sekarang kita foto bareng dulu ya. Kita foto bareng ya sama Bunda Novi ya. Oke. 3, 2, 1. Cheers. Oke, terima kasih untuk Bunda Novi waktunya, terima kasih untuk segala informasi dan ilmunya. Semoga Bunda Novi selalu dilancarkan untuk usahanya dan segala hal. Sampai jumpa lagi di lain waktu Bunda Novi. Selamat malam, assalamualaikum, dadah. Ya harus sukses. Bisa. Dah. Dadah. Oke, terima kasih juga untuk Sobat Badak yang sudah hadir. Pelajaran malam ini dari Bunda Novi itu sangat berharga ya. Memotivasi diri kita untuk menjadi